menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Yayasan Lions Indonesia bersama 11 Lions Club yang berada di naungan Distrik 307A1 mengadakan bakti sosial berupa donor darah dan pemeriksaan gula darah secara gratis. Kegiatan ini dilangsungkan selama 2 hari, pada 3 sampai dengan 4 November 2023 pukul 11 sampai dengan 13.30 waktu Indonesia bagian Barat di Neo Soho Mall, Jakarta Barat. Ketua Panitia Edi Nata Prawira mengatakan, kegiatan ini untuk membantu kebutuhan darah di Indonesia, di mana masih banyak tempat atau daerah yang kekurangan darah. Selain itu, juga melakukan tes gula darah dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui gula darahnya. Kegiatan ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, Prodia, serta Neo Soho Mall sebagai tempat lokasi acara. Untuk mendatangkan masyarakat yang ingin mendonor, dilakukan sosialisasi berupa mengirim broadcast melalui grup WhatsApp maupun memasang iklan. Edi mengungkapkan jumlah pendonor pada hari pertama tercatat sebanyak lebih dari 200 orang. Sedangkan hari kedua juga mempunyai target jumlah pendonor yang sama. Bagi 100 pendonor yang berhasil mendonorkan darahnya mendapat tasrut Hari Lions Indonesia ke-54. Bagi calon pendonor yang sudah mendaftarkan diri melalui formulir yang sudah di-broadcast, calon pendonor dapat mengisi ulang formulir yang diberikan oleh PMI. Setelah itu, calon pendonor melakukan tes HB terlebih dahulu. Bila dinyatakan lolos, maka calon pendonor bisa mendonorkan darahnya. Edi mengungkapkan untuk kantong darah pada awalnya ditargetkan hanya 150 kantong untuk 1 hari. Namun melihat antusias masyarakat yang ingin mendonor, maka target dimaksimalkan sebanyak 200 kantong. Dengan adanya kegiatan ini, Edi berharap 3 bulan berikutnya bisa melanjutkan kegiatan donor darah. Hari ini yang terdaftar sudah lebih dari 200. Nah, nanti kita seleksi lagi sesuai dengan HB mereka, cukup apa enggak, sehat atau enggak gitu. Jadi biasanya mereka mendaftar melalui formulir yang kita sudah broadcast, melalui Google Form kita, terus mereka hadir, isi formulir yang diberikan oleh PMI. Jadi dari situ mereka tes HB sama dicek sama dokter. Selanjutnya Pak Ferry Budi. Kalau mereka bisa lolos dari situ, mereka bisa langsung donor darah. Yang donor darah yang daftar yang lebih 200. Biasanya mereka orang-orang dari mall. Pada saat di sini kan kita tawarin mereka. Sebenarnya target kita hanya 150 untuk 1 hari. Nah, tapi kita karena pendaftarnya kemarin di Google Form kita udah pantau cukup banyak, kita minta ke PMI maksimum bisa 200. Karena darah itu kan punya. Yang jelas kita bisa membantu kebutuhan akan darah di Indonesia. Terus kita juga bisa mensosialisasikan apa sih yang dikerjakan oleh Lions Club. Karena banyak teman-teman kita yang justru nggak paham lain itu apa, gitu loh. Yang malah ada yang mengasumsikan lain itu adalah penerbangan, gitu kan. Ada yang malah lain apa itu ember, gitu kan. Jadi sebenarnya lain itu adalah satu yayasan di mana kami sebagai volunteer. Nah, bertugas untuk mensosialisasikan itu supaya masyarakat lebih sejahtera. Tujuannya itu. Sementara itu, Ketua Funding Yayasan Lions Indonesia, Rup Gurbani menjelaskan, Lions Indonesia sudah 54 tahun di Indonesia, dan Yayasan Lions Indonesia sudah menginjak usia 40 tahun. Banyak program yang dilakukan oleh Yayasan Lions Indonesia, salah satunya adalah program Mataku Jendelaku. Yayasan Lions Indonesia juga mendapat program kesadaran gula darah, di mana setiap orang perlu sadar terhadap kesehatannya. Maka dari itu, Yayasan Lions Indonesia melakukan penyuluhan untuk menjaga dan memeriksa kesehatan tubuh. Adapun program lain yang dilakukan oleh Yayasan Lions Indonesia adalah program donor darah. Untuk memperkenalkan program Bintoro, bagi seseorang yang ingin menyumbang sebesar Rp100.000, maka diberikan PIN kenang-kenangan. Sementara bagi yang ingin menyumbang sebesar Rp200.000, juga ada PIN yang berwarna lain. Dan selain itu, kami mempunyai juga banyak program yang kami lakukan secara bersama-sama, kapan-kapan rutin seperti program donor darah yang dilakukan. Kami dari yayasan membantu semua distrik yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada program donor darah, apa yang bisa yayasan lakukan, kami turun tangan untuk itu. Ya. Dan kami ingin memperkenalkan Yayasan Lions Indonesia juga membutuhkan dana. Ya, jadi kami ada program namanya program Mitra Bintoro. Mitra Bintoro adalah suatu kenangan yang kami berikan kepada Pangeran Bintoro. Pangeran Bintoro adalah adiknya Sri Sultan ke-9. Dan untuk menghormati beliau, karena beliau adalah pendiri daripada Lions Club di Indonesia, kami membuat program di Yayasan kami ini Mitra Bintoro. Apa yang kami lakukan adalah kami mencoba untuk mengenalkan Mitra Bintoro ini. Bagi penyumbang yang menyumbang 100.000, kami berikan PIN kenang-kenangan.
dan yang menyumbang 200.000, ada juga PIN yang berwarna lain ya standarnya, dan banyak program lain di mana para anggota masyarakat secara umum bisa membantu pendanaan di Yayasan Lions Indonesia. Pak Jikrullah. Dan ini sangat dibutuhkan karena program kami macam-macam. Kami mempunyai rumah cuci darah di Bapak Pluit. Septian Jadi di situ Suryawirawan. kami mempunyai mesin sampai cuci darahnya sampai 24 mesin yang sedang berjalan. Pengurus Rumah Singgah Yayasan Lions Indonesia, Honggono Afandi mengatakan, Rumah Singgah Lions sudah beroperasi pada Juni 2022, dengan sampai hari ini sudah melayani sekitar 60 anak penderita kanker atau kelainan. Tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara, Rumah Singgah Lions ini juga memberikan pelayanan antar jemput ke Rumah Sakit Harapan Kita dan RSK Darmais secara gratis. Honggo menjelaskan anak-anak yang ada di Rumah Singgah Lions dari usia bayi hingga maksimal 17 tahun. Dari data yang ada, kebanyakan merupakan penderita leukemia. Selama ini sampai dengan hari ini sudah melayani kurang lebih sekitar 60-an anak-anak. Jadi targetnya kita itu memberikan tempat, fasilitas tempat tinggal, makan gratis kepada anak-anak dari luar daerah yang menderita penyakit kanker atau kelainan yang membutuhkan waktu lama untuk berobat di Rumah Sakit Harapan Kita dan Darmais. Jadi letaknya itu ada di Jalan Katalia 1 Timur. Jadi persisnya ada di Tomang, jadi di belakang Rumah Sakit Darmais, tidak jauh. Ibu Hani. Jadi kita memberikan pelayanan juga antar jemput gitu. Jadi semuanya itu gratis. Lebih ke Tempat tinggal ya. Karena pengobatan untuk kanker kan seperti kita ketahui kan membutuhkan waktu lama, butuh waktu menunggu, butuh waktu untuk kemoterapi atau radioterapi berulang-ulang ya. Ada yang sampai tinggal di situ, ada yang sampai 6 bulan gitu. Honggo berharap semakin banyak orang yang terketuk hatinya menjadi donatur. Menurutnya perlu ditambahkan lagi kamar agar bisa menerima banyak pasien atau anak-anak yang membutuhkan bantuan. Tim Eljon Media melaporkan.